warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Nyaman Ibu Isi Kembar. Oke teman-teman, kok masih belepotan ya. Oke teman-teman, kali ini konten aku tidak memasak maupun bersih-bersih rumah, melainkan aku di sini mau berbagi pengalaman tentang memiliki anak kembar itu tidak mesti dari faktor keturunan ya teman-teman. Jadi bergembiralah, berbahagialah bagi keluarga-keluarga di luar sana yang mengidam-idamkan anak kembar. Oke, jangan lupa tonton video aku dari awal sampai akhir biar tahu ceritanya teman-teman. Kali aja ada yang bermanfaat buat teman-teman sekalian di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, langsung saja teman-teman. Singkat cerita ini teman-teman, ketika itu aku hamil, itu usia 7 bulan teman-teman. Itu aku habis perjalanan jauh dari pulang kampung ya, dari Bali. Itu aku ingin memeriksakan kandungan aku kalau janin aku atau calon anak aku itu sehat-sehat saja, baik-baik saja, karena habis aku ajak perjalanan jauh. Maklum teman-teman, perjalanan jauh itu pun pakai sepeda motor karena maklum belum punya mobil. Kemudian sesampai di bidan aku periksa, alhamdulillah anak aku sehat-sehat saja. Dan karena emang udah 7 bulan, aku pun sekalian USG gitu teman-teman, ingin memastikan itu anak aku itu berjenis kelamin apa gitu. Dan hasilnya anak aku jenis kelamin laki-laki, dan itu hanya satu teman-teman. Hasil USG itu hanya satu, berjenis kelamin laki-laki gitu. Dan alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah ternyata anak aku sehat-sehat saja. Selang beberapa minggu kemudian itu pas tepatnya kehamilan aku umur 8 bulan kurang 1 minggu. 8 bulan kurang 1 minggu itu aku mulai keluar tanda-tanda bahwa aku harus melahirkan pada waktu itu juga teman-teman. Yaitu keluar kayak air gitu teman-teman, kayak air biasa gitu, air cair biasa. Itu aku tidak tahu pada waktu itu kalau itu yang disebut dengan air ketuban. Maklum teman-teman, aku di sini merantau. Jadi aku di sini hanya bersama suami saja, jauh dari keluarga. Kemudian pada waktu itu ketepatan pas hari Jumat, itu aku tunggu sampai selesai suami Jumatan baru aku diantar ke bidan. Sampai di bidan aku diperiksa oleh bidan, dan bidan pun bilang kalau itu namanya air ketuban dan harus melahirkan pada saat itu juga. Spontan aku kaget teman-teman, melahirkan hari ini juga gitu. Pas pada waktu itu aku belum persiapan apa-apa, belum beli baju sama sekali, belum beli bajunya buat anak-anak sama sekali. Kemudian uang aku pun itu pada waktu itu hanya 300.000 teman-teman, 300.000, bayangkan teman-teman pada waktu itu. Dan itu pun 100.000 udah aku pakai bayar untuk infusnya di bidan itu ya, karena bidannya tidak bisa menangani karena aku belum kontraksi sama sekali. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap, yaitu spesialis anak dan kandungan. Nah, setelah saya sampai di rumah sakit, oleh pihak rumah sakit aku diperiksa kembali untuk memastikan bahwa aku bisa melahirkan secara normal atau sesar gitu teman-teman. Setelah diperiksa, alhamdulillah aku baik-baik saja, sehat, dan di USG lagi. Hasilnya tetap sama teman-teman, hasilnya satu, yaitu berjenis kelamin laki-laki. Setelah itu, karena aku belum kontraksi sama sekali juga, sekitar jam 5 sore kalau nggak salah, jam 5 sore itu aku diberi obat perangsang agar bisa langsung bukaan 10 gitu, biar lebih cepat gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah setengah 7 itu aku melahirkan anak aku yang pertama, yaitu yang cowok. Pada waktu aku melahirkan alhamdulillah sehat, selamat, dan aku berpikir berarti sesuai dengan hasil USG bahwa anak aku itu satu, yaitu berjenis kelamin laki-laki. Sudah akan tenang teman-teman, alhamdulillah sudah melahirkan gitu ya. Dan mengejutkan lagi, setelah 10 menit kemudian teman-teman, ada perawat bilang, "Mbak, perutnya yang atas itu kok masih besar gitu."
aku kaget teman-teman, masih besar kenapa gitu kan, kenapa, pas ada suami juga di samping, kenapa ya perut aku masih besar kenapa gitu, padahal aku udah melahirkan gitu kan. Setelah itu aku diperiksa kembali oleh oleh perawatnya, katanya mbak ini masih ada denyut jantungnya, masih gerak-gerak, alat sapian masih ada satu, masih ada satu, kayak mainan aja gitu. Pada waktu itu aku antara sedih dan bahagia gitu teman-temannya, ternyata masih ada satu. Dan kemudian setelah itu datanglah dokter dan perawat-perawat lainnya, sekitar 2 dokter dan perawatnya banyak teman-teman. Waktu itu aku pun tak sanggup tidak sempat gitu ya untuk menghitung berapa perawat yang ada pada waktu itu. Dan dokter bilang, mbak ini anaknya masih ada satu, sampean sekarang harus melahirkan lagi, kumpulkan tenaga lagi gitu, mengumpulkan tenaga lagi untuk melahirkan anak sampean, kasihan dia sudah lama di dalam perut, kata dokter begitu teman-teman. Dan alhamdulillah aku berusaha untuk melahirkan kembali dengan izin Allah dan doa-doa banyak orang mungkin ya pada waktu itu. Alhamdulillah aku bisa melahirkan anak aku yang kedua, yang cewek. Ternyata pada waktu itu aku melahirkan anak kembar teman-teman, sepasang anak kembar, yaitu cowok dan cewek. Di sana perasaan aku teman-teman antara sedih karena tidak punya uang aku tinggal 200.000, kemudian senang itu karena aku ternyata alhamdulillah bisa melahirkan normal. Kemudian ternyata aku melahirkan sepasang anak kembar, yaitu cowok cewek. Ketiga, aku juga terharu, kaget gitu ya teman-teman, padahal USG itu menyatakan bahwa satu, dan ketika lahir itu 2 teman-teman. Bayangkan teman-teman, nggak tahu sudah perasaan aku bagaimana pada waktu itu. Sampai aku telepon keluarga itu tidak ada percaya teman-teman kalau aku melahirkan anak kembar, karena emang aku pribadi, dari keluarga aku pribadi maupun suami itu tidak ada yang punya keturunan anak kembar gitu. Jadi ya itu teman-teman, ternyata memiliki anak kembar itu tidak mesti karena faktor keturunan itu teman-teman ya. Jadi itulah pengalaman pribadi aku. Dan buat teman-teman yang ingin memiliki anak kembar, berarti masih ada peluang, masih ada bisa berusaha dengan berdoa. Semoga teman-teman yang ingin memiliki anak kembar di luar sana segera dikasih anak kembar, dan yang hamil sekarang semoga sehat-sehat saja, bisa melahirkan dengan normal. Oke teman-teman, semoga cerita pengalaman aku itu bermanfaat buat teman-teman yang di luar sana. Terima kasih sudah mengikuti video aku dan mendengarkan cerita aku yang mungkin kurang bermanfaat kali ya. Masih amatiran gini, omongannya masih belepotan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.